Hai calon pengantin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bidan Leci, kamu bisa panggil aku Bubu. Terima kasih sudah mau menunggu part 2-nya kesehatan reproduksi untuk calon pengantin. Di video part 1 kemarin kita sudah membahas hak-hak reproduksi bagi calon pengantin. Sesuai janji Bubu di video part 2 ini, Bubu akan membahas mengenai alat reproduksi dan kesehatan alat reproduksi yang wajib kalian ketahui. Seperti yang kalian lihat, ini adalah alat reproduksi wanita. Ini yang Bubu lingkari adalah ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di kanan dan kiri rahim di ujung saluran telur dan terletak di dalam rongga pinggul. Nah, si indung telur berfungsi mengeluarkan sel telur. Sebulan sekali indung telur kiri dan kanan secara bergantian mengeluarkan sel telur. Nah, apa sih sel telur? Sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma, sehingga terjadilah konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi. Nah, yang di atas ini adalah tuba falopi atau saluran telur, merupakan saluran kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju ke rahim. Dan ini adalah uterus atau rahim, merupakan tempat janin yang berkembang, bentuknya seperti buah pir atau alpukat dan berat normalnya sekitaran 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Nah, rahim ini memiliki dindingnya terdiri beberapa lapis. Ada lapisan parametrium, lapisan paling luar rahim dan berhubungan langsung dengan rongga perut. Lapisan myometrium berfungsi mendorong bayi keluar pada saat proses persalinan. Disinilah terjadinya kontraksi. Ketiga ada lapisan endometrium, lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Terus di sini ada serviks atau leher rahim, merupakan bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim inilah yang akan membuka sehingga bayi dapat keluar. Nah, disinilah ketika tangan bidan masuk dan meraba pembukaan jalan lahir ketika proses kelahiran. Keenam ini adalah vagina atau liang kemaluan, merupakan sebuah saluran yang berbentuk silinder dengan diameter depan 6,5 cm dan dinding belakang 9 cm. Yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat berhubungan seksual, tempat keluarnya menstruasi dan juga bayi. Terus ini adalah klitoris, merupakan organ kecil yang paling pekarangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan lain. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Kalau di pria ini adalah fungsinya sebagai penis. Jadi pusat rangsangan seorang wanita adalah terletak di bagian klitoris. Terus ada bagian labia. Labia terdiri dari labia mayora dan labia minora. Ini adalah bibir kemaluan yang terletak di kiri dan kanan. Bagian terakhir adalah perineum yang merupakan jaringan di antara vagina dan anus yang memisahkan rongga panggul atas dan rongga panggul bawah. Perineum berperan penting dalam berkemih, buang air besar, hubungan seksual, dan melahirkan. Nah, untuk kalian para catin, silakan datangi petugas kesehatan dan puskesmas terdekat ya untuk mendapatkan hak informasi dan hak pengecekan kesehatan alat reproduksimu sebelum kalian melakukan pernikahan. Itu tadi alat reproduksi wanita yang wajib kalian ketahui sebelum menikah. Akan banyak informasi untuk calon pengantin. Tungguin video Bubu selanjutnya mengenai alat reproduksi pria. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.